Waalaikumsalam, Bu Lis. Bagaimana kabar Ibu Okta? Alhamdulillah baik, Bu Lis. Bu Lis, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Ibu Okta. Katanya ada yang ingin disampaikan ya dan ingin ceritakan dengan saya ya Bu. Apa Iya itu betul, ya? Bu. Iya betul, Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Oh begitu. Kalau boleh tahu mengenai apa ya Ibu? Begini, Bu. Ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, Bu, dalam penyampaian materi. Masih menggunakan metode yang lama. Dalam menyampaikan materi masih metode konvensional lah Bu, ya ceramah lagi, seperti itu Bu. Padahal kan yang kita tahu saat sudah kita ketahui bersama sekarang ini perkembangan zaman kan sudah maju ya Bu, sudah canggih dan teknologinya juga untuk teknologi pembelajaran sudah maju dengan pesat Bu. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau ada perubahan Bu, hanya mengandalkan metode yang lama yaitu ceramah. Sehingga pembelajaran di sekolah itu kurang variatif Bu, menurut saya seperti itu Bu. Oke Ibu Okta, kalau saya garis bawahin ini berarti permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Okta adalah pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah Ibu kurang variatif ya, Bu. Seperti itu ya, Ibu. Iya betul Bu, jadi kurang variatif baik dari media maupun metode pembelajarannya, khususnya eh, baik dari media dan pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah Bu. Baik Bu Okta. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu Okta dapatkan? Dari percakapan hari ini saya menginginkan adanya perubahan Bu di sekolah saya, khususnya dalam hal pembelajaran di kelas Bu. Oke, jadi Bu Okta itu menginginkan adanya perubahan dalam pembelajaran di kelas Ibu Okta. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Okta dapatkan atau Ibu Okta lihat itu? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Misalnya ada dalam hal penyampaian metode, model, atau media pembelajaran yang lebih variatif, Bu. Misalnya aja menggunakan berbagai aplikasi, pembelajaran yang menggunakan video-video pembelajaran gitu loh, Bu. Atau hanya sekedar membuat PPT, slide, video PowerPoint lah itu, Bu. Itu sudah jauh lebih baik sebenarnya, Bu. Hanya saja teman-teman saya itu masih mengandalkan metode ceramah aja, Bu. Jadi saya tanpa ada media apapun. Jadi menurut saya kurang variatif. Dengan adanya media sebenarnya pembelajaran supaya bervariatif aja sih Bu. Oke, oke. Oh, nah dari yang Bu Okta sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariatif itu bisa dikatakan pembelajaran dalam kondisi ideal ya, Bu. Dan itu Iya. berada di level 10. Kira-kira Iya, di sekolah Ibu, betul. Okta sudah berada di level berapa sekarang, Bu? Sepertinya sih sekarang ini baru berada di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit sih sebenarnya Bu. Jadi saat ini mungkin berada di level 5 lah gitu. Oh, berarti masih berada di level 5 ya, Bu. Dengan kondisi Iya. sekarang ini kira-kira di level berapa agar dapat ditingkatkan? Lalu terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu. Iya Bu, mungkin dapat ditingkatkan pada level 7 ya Bu. Karena Hmm. kalau untuk level yang lebih tinggi lagi itu memang agak sulit Bu, karena mengingat guru-guru di sekolah saya itu banyak guru seniornya. Jadi dari level 5 ke level 7 mungkin bisa setelah Bu dilakukan perubahan sebenarnya. Ya, 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 ya. Oh, jadi meningkat dari level 5 ke level 7 seperti itu. Iya Lalu Bu. usaha apa yang akan Ibu Okta lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya sih saya masih memikirkan ya Bu, rencana atau tindakan apa yang akan saya perbuat atau semungkin saya akan mengadakan kegiatan semacam mentoring Bu, seperti pendampingan individu itu antara saya dengan rekan guru secara face to face ya Bu. Secara bergantian gitu Bu. Ya, ya. Iya Bu Okta, tadi untuk merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu, selain dari kegiatan itu ada tidak yang strategi lain mungkin pernah Ibu Okta terapkan di sekolah sehingga teman-teman Ibu akan merasa nyaman dalam penyampaiannya?
Ada Bu, mungkin kalau tidak ada kegiatan, kalau dengan kegiatan mentoring, kalau tidak dengan kegiatan mentoring, saya coba dengan kegiatan yang akan saya konsultasikan dengan kepala sekolah, ya Ibu, dengan mengadakan kegiatan semacam workshop gitu Bu. Ya tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru sih, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif gitu Bu. Ya, ya, ya. Ya, Ibu Okta, sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan, dan workshop. Nah, apakah dari ketiga kegiatan itu kira-kira Ibu Okta itu lebih nyaman atau tepatnya lebih cepat mana? Terrealisasinya tuh di perubahan tersebut yang mana? Sepertinya sih kegiatan mentoring ya Bu. Karena kalau untuk kegiatan workshop itu perlu persiapan yang matang, Bu. Perlu waktu yang tidak sebentar, perlu biaya juga ya, Bu. Dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman yang saya lakukan dengan guru-guru ya kegiatan mentoring, Bu. Oke, oke, oke. Jadi kegiatan dari mentoring ya. Ini kira-kira Ibu Okta memerlukan bantuan siapa atau bagaimana untuk menjalaninya nih kegiatan ini? Iya sih, Bu. Iya sih, Bu. Saya akan meminta bantuan dari beberapa rekan guru di sekolah saya yang memang ahli di bidang IT atau teman-teman guru yang sudah pernah menerapkan pembelajaran yang bervariatif gitu, Bu. Hmm, ya, 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 ya. Oke, berarti Bu Okta melakukan kegiatan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan kerja. Lalu kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan mentoring ini? Insya Allah secepatnya sih Bu, minggu depan saya akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah yang sudah saya minta bantuan untuk masalah IT atau yang sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif sih Bu. Mm-mm. Oke, oke banget Ibu Okta, bagus sekali rencana Ibu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Okta dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana saya mendapatkan cara membuat perubahan di sekolah dengan mengadakan kegiatan mentoring Bu. Mm-mm. Dan Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran bervariatif sih Bu, yang pembelajaran interaktif gitu ya Bu. ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah ya Ibu Okta, Ibu sudah ada gambaran untuk mengadakan perubahan yang lebih bervariatif seperti itu. Oke, saya tunggu nanti ya Bu cerita dari Ibu Okta setelah melakukan kegiatan mentoring, dan saya juga tidak sabar untuk mendengarkan cerita dari Ibu Okta. Baiklah Ibu Okta, percakapan kita hari ini kita sampai di sini dulu ya. Bu, semoga rencana-rencana Ibu Okta dapat berjalan dengan baik ya, Bu. Ya Ibu Lis, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan dapat bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Okta. Mungkin lain kali ada yang ingin Ibu ceritakan, langsung saja hubungin saya Ibu. Tidak perlu sungkan-sungkan ya. Ya Ibu Lis. Semoga kita dapat ngobrol lagi di lain kesempatan ya Ibu Okta. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Okta, apa kabar? Waalaikumsalam Putri, Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana dengan kabar Putri? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Okta. Hanya saja ada pemikiran yang ingin saya sampaikan loh kepada Ibu Okta. Apakah Ibu Okta ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Tentu saja boleh Putri. Kira-kira hal apa yang Ibu bicarakan dengan saya ya?
Saya ingin membicarakan dengan Ibu Okta tentang permasalahan yang saya alami saat ini, Ibu. Ibu bersedia kan? Tentu saja bersedia lah Bu dengan berbincang-bincang dengan saya. Hal apa ya yang Ibu harapkan dari yang kita berbincangkan hari ini? Iya, Ibu. Saya tuh berharap dengan perbincangan kita, maka saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini. Jadi begitu Bu. Tentu saja boleh. Saya sangat senang kalau boleh tahu permasalahan apa ya yang Ibu terhadapi saat ini. Jadi begini Ibu, permasalahannya adalah tentang pembelajaran di dalam kelas terhadap murid-murid saya Ibu, terutama pada pagi hari pembelajaran awal di dalam kelas. Murid-murid saya itu terlihat tidak bersemangat seperti itu. Lalu ada beberapa murid yang belum mau masuk kelas untuk belajar. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Kalau boleh tahu penyebab murid-murid tidak bersemangat dan ada beberapa murid yang tidak mau belajar di dalam kelas, kenapa ya, Bu? Jadi seperti ini Bu, sepertinya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan murid-murid yang tidak bersemangat belajar dan belum mau belajar di dalam kelas, seperti itu Ibu. Ada beberapa Oh, jadi ada faktor. beberapa faktor ya, Bu. Lalu Iya. faktor apa ya, Bu, yang memungkinkan hal itu bisa terjadi ya, Bu? Kenapa ya anak-anak tidak mau belajar di dalam kelas? Iya Ibu Okta, saya sudah pernah bertanya kepada murid tersebut. Saya bertanya mengapa tidak bersemangat untuk belajar, apakah sudah sarapan? Saya bilang gitu. Lalu mereka menjawab, ternyata anak-anak tersebut belum sarapan. Lalu untuk yang beberapa murid yang belum mau belajar di dalam kelas, saya pun bertanya, dan keinginan mereka itu ingin bermain di halaman sekolah dahulu, seperti itu Ibu. Oh, gitu ya, Bu. Iya. Beberapa murid yang belum sarapan dan murid yang belum mau belajar di kelas karena ingin bermain di halaman sekolah. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Putri agar murid-murid tersebut dapat bersemangat dalam pembelajaran di kelas ya, Bu? Harapan saya terhadap murid-murid itu ya setiap pagi ya saat mulai pembelajaran anak-anak itu sudah terlihat bersemangat, lalu mereka yang tadinya tidak fokus kan menjadi fokus, lalu mereka pun mau masuk kelas untuk belajar di dalam kelas seperti itu. Ya, Bu Tri, setidaknya anak-anak dapat bersemangat untuk belajar tetap fokus di dalam kelas ya, Bu. Lalu setelah Ibu Tri mengetahui penyebabnya ini, permasalahan ini, bagaimana ya langkah-langkah atau kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi masalah ini? Ya Ibu Okta, saya itu terpikir ya beberapa rencana yang akan saya lakukan. Hal pertama itu mengenai murid-murid yang pagi hari belum sarapan, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu sangat penting dan berusaha untuk lebih bangun pagi agar ada waktu untuk sarapan. Dan saya juga akan menginformasikan kepada orang tua murid agar anaknya selalu diberikan sarapan pagi hari. Dan untuk permasalahan murid-murid yang belum mau masuk kelas awal pembelajaran pagi hari, maka saya mempunyai cara agar sebelum masuk kelas anak-anak berbaris itu saya lalu ajak anak-anak kurang lebih dalam waktu 20 menit saya ajak berkeliling di halaman sekolah, lalu bermain papan titian, lalu bermain lempar bola sambil menghitung jumlah kehadiran temannya. Nah, selain itu saya kasih untuk melakukan pembelajaran yang menarik buat murid-murid saya Ibu agar bisa belajar walaupun dihalang. Baik, Putri, itu menurut pakar rencana yang baik ya, Bu. Dengan Ibu mengingatkan kepada murid untuk sarapan, lalu menginformasikan kepada orang tua murid, lalu tadi juga Ibu mengajak murid-murid yang belum mau belajar dalam kelas, Ibu terlebih dahulu masuk dalam kelas, Ibu mengajak murid-murid berkeliling halaman sekolah dengan berjalan di papan titian, melempar hitung bola. Tadi Bu Tri juga mengatakan akan melakukan inovasi ya, Bu, Ya. pembelajaran yang menarik di halaman sekolah. Seperti apa ya inovasi yang Ibu Tri maksud? Ya Ibu, jadi saya memiliki inovasi yang ingin saya terapkan seperti saat belajar yang biasa saya lakukan di dalam kelas seperti
meniru tulisan, memakai kartu huruf, saya akan lakukan di luar kelas, tidak di dalam kelas dengan cara seperti berlomba, berlomba lari antar teman seperti itu, menyusun kartu huruf sesuai kata. Jadi dengan suasana belajar tidak selalu di dalam kelas, maka bisa saya lakukan di halaman sekolah. Dengan seperti itu, maka murid-murid akan lebih senang dalam belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar, Bu. Sangat bagus Bu inovasi Putri yang Putri ingin coba biar murid-murid juga tidak bosan ya Bu belajar di kelas. Ya. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan menerapkan inovasi atau melakukan inovasi itu? Secepatnya Ibu, insya Allah besok sudah mulai saya terapkan seperti itu. Kemudian apa komitmen untuk merencanakan penyelesaian masalah ini yang Ibu Tri terapkan nanti? Tentu saja saya akan terapkan secara kontinu Ibu, terus menerus dan konsisten sehingga murid-murid akan lebih bersemangat dalam belajar dan tidak bosan ya di dalam kelas seperti itu Ibu. Seperti itu ya Bu. Kira-kira siapa ya Bu yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini? Tentu saja yang dapat membantu saya adalah kepala sekolah, lalu orang tua murid, dan saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat dalam satu kelas seperti itu Ibu. Bagus ya Bu, Bu Tri dengan Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saya akan menjalani komunikasi yang baik kepada wali murid, memberikan inovasi dalam pembelajaran dengan media pembelajaran yang menarik seperti itu Ibu. Oh, bagus sekali Bu Tri. Agar anak-anak lebih bersemangat ya belajar di dalam kelas ya Ibu akan selalu Ya. berinovasi dengan media-media pembelajaran yang menarik ya Bu. Baik Bu Tri, dari perbincangan kita saat ini kira-kira bagaimana perasaan yang Bu Tri rasakan? Ya Ibu Okta, alhamdulillah saya lebih lega dan apa ya sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu Okta sehingga dapat mendapatkan solusi dan dari permasalahan saya yang saya hadapi dengan murid-murid saya Ibu. Alhamdulillah ya Bu, perbincangan kita sungguh sangat luar biasa Bu. Dan saya berharap Bu Tri bisa melaksanakan rencana itu dengan penuh semangat. Ya, ya insya Allah Ibu, mudah-mudahan saya tetap semangat untuk membimbing murid-murid saya Ibu. Kira-kira masih adakah yang ingin Bu Tri bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup Ibu untuk permasalahan yang saya alami saat ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta sudah memberikan waktunya kepada saya. Sama-sama Ibu Tri, saya juga mohon undur diri ya Bu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum Baik Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.